Ini anehnya ada bocor gitu mas. Ini udah nyalain ya? Oh. Ini bocor kenceng mas. Tuh. Ini kena bacok ini. Mendingan nggak usah ngacak mas. Saat jalur ini aja. Oh ini udah disiram? Kapan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke kebun alpukat Panjalu dan bendera merah putih sudah sobek dan penggantinya sedang kita siapkan. Ini bendera sudah berkibar selama 2 tahun. Dan minggu ini akan kita ganti dengan yang baru. Ini tidak hanya sekedar bendera, simbol kebanggaan bangsa kita, tapi buat kami ini adalah spirit. Bagaimana kami bisa menjaga, mengibarkan semangat untuk berkarya, menghasilkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bermanfaat untuk generasi kita nanti. Inilah kebun alpukat yang hari ini sudah mulai menunjukkan performanya. Sudah pentil seperti ini. Siapa yang nggak suka dengan ini? Dan ini usia 1 bulan dari pentil dan akan kita kawal sampai usia 7-8 bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan akan menghasilkan buah-buah yang terbaik di DPL 800 ini. Mengingat 3,5 tahun yang lalu tempat ini adalah hutan dan kami merintis membuka kebun ini dan menghasilkan banyak sekali ilmu yang akhirnya membawa kami kepada titik hari ini. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Gusti anu agung, pada Tuhan yang Maha Esa, yang kami punya tempat yang membanggakan, kami punya tempat yang membahagiakan. Kami berproses, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi lebih paham, dan tidak lepas dari rasa syukur kepadamu. Kami telah menanam ribuan, bahkan puluhan ribu tanaman alpukat dengan pola yang lebih baik lagi.
Ingat nggak kalian ketika ini dulu ada talas, jamur menyerang tanaman alpukat kami dan pertumbuhannya luar biasa hancur, luar biasa jelek. Sekarang alhamdulillah semua sudah membaik, tanaman lebih rapi, lebih sehat, dan ini menjadi taman-taman yang indah. Sebelum panen buah, kami sudah panen kebahagiaan dulu. Kami sudah lebih bahagia dari yang sebelumnya. Lihat pentil-pentil seperti ini, pucuk-pucuk daun yang berwarna-warni, daun yang sehat, daun muda, perawatan kebun yang prima, gulma yang sudah menjadi taman dengan aracis pintoy, tanaman kerdil dulu sudah menjadi pohon yang besar, dan dahulu kala saya tidak berani nyeker seperti ini, dan kali ini saya menikmati dengan nyeker bertelanjang kaki. Inilah taman yang selalu saya bilang akan indah pada waktunya, seperti ini. Tiap lorong akan menghadirkan keindahan. Memang di perkebunan itu banyak sekali ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu mencegah, mengobati hama penyakit, ilmu pemupukan, ilmu perawatan, dan banyak sekali. Namun hari ini saya akan bercerita tentang ilmu bersyukur. Bagaimana kita menjadi refresh, menjadi sehat, akal pikir kita terisi dengan hal-hal yang positif, batiniah kita terobati dengan keindahan panorama alam dari hasil karya ibu-ibu dan bapak-bapak dari tim Alpukat Panjalu. Hari ini tempat ini menjadi saksi bahwa kerja keras akan menghasilkan banyak manfaat. Kali ini kami tidak akan membahas tentang keuntungan rupiah, karena memang belum waktunya. Ini tanaman usia 3 tahun setengah. Di blok ini kita tanam 400 pohon per hektar. Dan tentu itu tanaman dengan jarak yang sangat rapat. Tanaman yang sangat rapat ini, dan ini kami akhirnya memiliki wawasan baru bahwa jarak tanam 400 pohon per hektar itu adalah jarak tanam yang ekstra rapat. Kebetulan di blok ini kami tanam alpukat rifai. Coba kita ke atas. Kita tanam alpukat rifai. Blok ini semuanya alpukat rifai. Seperti kita lihat, pentil, ada juga yang sudah berbuah. Namun ini belum performa terbaik. Pohon ini, tanaman ini belum performa terbaik. Kita lihat, ini butuh 1 atau 2 tahun lagi untuk prima. Jangan berharap semua tanaman itu akan sama tumbuhnya, karena kadang bibit yang berbeda karena
kondisi tanah berbeda, perakaran berbeda, dan kemampuan menyerap nutrisinya berbeda. Semua sudah terfasilitasi, ada pipa irigasi, semua sudah ada, penggemburan sudah dilakukan, nutrisi pupuk semua sudah diberikan. Namun ternyata respon dari masing-masing tanaman itu akan berbeda pula. So, ini menjadi sebuah pelajaran buat kalian para pekebun ketika mengebunkan tanaman alpukat ataupun durian skala luas. Masing-masing pohon dengan masing-masing varietas tidak akan sama pertumbuhannya. Dan yang terpenting adalah mereka punya potensi untuk berkembang. Apabila mendapati tanaman yang memang kerdil, maka lakukan beberapa treatment agar tanaman tersebut menjadi lebih optimal. Ini ada bocor gitu, Mas. Ini udah nyalain ya? Oh. Ini bocor kenceng, Mas. Tuh. Ini kena bacok ini. Mendingan nggak usah ngacak, Mas. Saat jalur ini aja. Oh, ini udah disiram? Kapan? Oh. Nah, inilah kebun kami, kebun yang masih seumur jagung. Masih banyak sekali ilmu pengetahuan yang wajib kita gali, wajib kita pelajari. Banyak sekali yang harus kita sempurnakan. Namun kembali prinsip saya, mulailah dari hatimu, mulailah dari menyambungkan rasa antara kita dengan tanaman, kita dengan usaha, kita dengan tim yang terlibat dalam perawatan pengelolaan kebun kita. Setelah itu baru kita belajar memahami, belajar dosis, kebutuhan, belajar membaca. Kalau kita sudah punya hati, segala sesuatu akan lebih mudah. Mudah bukan karena kepintaran kita, tapi mudah karena memang dipermudah sama yang Maha Pencipta. Banyak teman-teman yang merasa punya uang, merasa punya lahan, kemudian punya kalkulator, main perkalian, menggunakan penjumlahan, perkalian, dan yang lain-lain, namun lupa tentang ruh yang harus dibangun di kebun kita. Tidak tahu, saya melihat pentil buah itu menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang tidak terlalu begitu menyenangkan sekali, bukan itu. Tapi ketika saya melihat tanaman layu kena penyakit, itu sedih rasanya. Dan ketika tanaman itu sembuh, tanaman itu bisa bertumbuh, daunnya lebat, itu luar biasa.
kebahagiaan itu luar biasa sekali. Ketika sambungan top working itu tumbuh, terus kemudian direspon pertumbuhannya, pupuk yang kita berikan direspon, air yang kita berikan direspon dengan batang muda, daun muda yang tumbuh, itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga entah kenapa ketika melihat pentil, bunga, buah, itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan saya yakin Tuhan sangat pandai mengukur berapa yang harus kita terima. Karena itu tidak bisa dibohongi. Kalau kita berikan mereka kurang makan, pasti kita pun akan sedikit hasilnya. Dan ketika mereka kita cukupi kebutuhannya, tanaman-tanaman ini kita cukupi makannya, minumannya, kita rawat betul-betul, maka mereka akan berbakti kepada kita. So anak muda, jangan pantang menyerah, jangan terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berteori. Lakukan segera, ambil golokmu, babat kebunmu, dan lakukan penanaman. Tanam apapun tanaman yang kalian suka, dan let's go. Kita nikmati prosesnya. Salam dari Bang Taib, salam dari Tanah Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.